Pergi ke kota Boston cuma beli karton, pulangnya lewat Bekasi. Hei para penonton, subscribe dulu nggak sih? Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah ruangan lab yang sudah dalam keadaan berantakan, di mana ada beberapa hewan jenis reptil yang sepertinya dijadikan sebagai bahan penelitian dan berhasil keluar dari kurungan. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang dokter yang sudah tidak bernyawa, di mana dia dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri yang kita sebut saja sebagai Kang. Kang membunuh temannya lantaran mereka sudah beda visi misi dalam bidang sains. Usut punya usut, mereka tengah berusaha menciptakan sebuah penemuan baru berupa serum untuk menciptakan generasi manusia baru yang mempunyai mental dan daya tahan tubuh kuat demi menghadapi pahit manisnya kehidupan di tengah era globalisasi yang semakin hari semakin pesat, sampai-sampai membuat kita tidak menyadari bahwa usia akan semakin menua. Jadi gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa untuk istirahat, karena pada dasarnya kita adalah manusia, bukan robot yang sangat membutuhkan waktu istirahat untuk meregenerasi sel-sel demi menciptakan stimulan dalam tubuh, sehingga kita bisa menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan yang tinggi. Di saat Kang tengah mempersiapkan serum tersebut untuk seorang wanita yang ternyata adalah anaknya bernama Suyun, tiba-tiba saja datang agen sembako yang dipimpin oleh seorang wanita, kita sebut saja sebagai Sing. Kedatangan Sing untuk menghentikan eksperimen yang dilakukan oleh Kang, sebab sudah memakan ratusan nyawa tidak berdosa, yang ternyata demi menghidupi Suyun yang telah sekarat dan akan meninggoy. 이거 소연이를 살리는 길이 아니야. Di sini Kang berusaha meyakinkan para agen dengan cara menyuntikkan serum itu ke tubuhnya sendiri. Namun setelah berhasil menyuntikkan, Kang langsung ditembak oleh para agen hingga membuatnya tersungkur. Lalu mereka akan membawa Suyun, tapi tiba-tiba terjadi sebuah bencana alam, yaitu gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar sampai membuat 90% negara Korea mengalami kehancuran, di mana bencana tersebut mungkin saja terjadi lantaran alam yang sudah marah besar terhadap manusia yang seringkali melakukan suatu tindakan tapi tidak memperhatikan lingkungan. Beberapa waktu setelahnya, ada seorang pria muda perjaka yang kita sebut saja sebagai Kim, yang tengah mencari hewan buruan untuk dimakan. Namun dia menemukan seekor kucing yang tidak mungkin diburu lantaran hewan itu adalah hewan kesayangan sejuta umat di dunia. Lalu tak lama Kim melihat ada seekor buaya darat tengah mencari wanita cantik nan seksi, di mana dia mengeluarkan busur dan langsung memanah buaya tersebut dengan menggunakan anak panah yang sudah diolesi minyak dari handuk para gadis, di mana anak panahnya berhasil mengenai tepat di bagian kepala buaya yang kemungkinan besar akan mati. Tapi ternyata buaya darat tersebut masih hidup dan langsung menyerang Kim untuk balas dendam. Namun ketika sang buaya akan membunuhnya, tiba-tiba datang seorang pria perkasa, kita sebut saja sebagai John, yang langsung menarik ekor dan langsung memenggal tepat di bagian kepala, di mana bisa dipastikan bahwa buaya darat tersebut akan mati. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang kembang desa, kita sebut saja sebagai Hana. Hana hidup bersama dengan neneknya di dalam sebuah rumah kecil. Di setiap harinya mereka harus menyaring air kotor untuk mendapatkan air bersih, lantaran terjadi musim kemarau ekstrim sejak gempa bumi terjadi. 온통 썩은 물뿐이네. Di sini sang nenek menyarankan agar mereka pindah rumah ke daerah bernama Distrik Bus karena di sana banyak sekali penduduk. Namun Hana menolak sebab masih trauma dengan pengalaman sebelumnya yang ternyata pernah hampir diculik oleh sekelompok manusia kanibal, di mana peristiwa itu membuatnya sulit untuk menjalin hubungan dengan manusia lain. 사람 많은 데 간다고 해서 꼭 안전. Mendengar alasan tersebut, sang nenek menjelaskan bahwa tidak semua manusia yang hidup di bumi tidak baik. Namun Hana tetap kekeh dengan pendiriannya lantaran seringkali bertemu dengan orang jahat di dalam hidupnya. Singkat cerita, Hana mengajak sang nenek ke daerah Distrik Bus untuk menemui John yang katanya sedang ada di sana, di mana artinya mereka sudah mengenal satu sama lain sejak lama. 오늘 우리 버스통 가긴 해야겠다. Di daerah Distrik Bus terlihat bahwa masyarakat di sana melakukan hal yang sama seperti Hana dan sang nenek, yaitu menyaring air kotor untuk mendapatkan air bersih yang bisa diminum.
Lalu tak lama perhatian masyarakat teralihkan karena Kim memanggil mereka semua untuk datang ke sana. Yang ternyata dia bersama John menawarkan daging buaya darat yang sebelumnya telah dibunuh, di mana para warga langsung berbondong-bondong mendapatkan daging tersebut dengan cara menukarnya dengan barang yang mereka miliki. Di sini terungkap bahwa semua warga telah mengenal John yang ternyata adalah orang yang sangat baik. Di tengah antrian, ada seorang ibu-ibu kaya raya, kita sebut saja sebagai Angel, yang ingin menukar perhiasannya dengan buntut buaya darat. Namun John tidak mengizinkan lantaran buntut bukanlah bagian yang bisa dimakan oleh manusia normal konvensional. Dimana hal itu membuat Angel sedih lalu merayu dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga. Namun sayangnya John tetap tidak mengizinkan, tapi dia memberikan seekor ular secara gratis karena kasihan melihat Angel. 꼴이 진짜 안 되는 건데. Beberapa saat setelahnya datang Hana dan sang nenek, di mana kedatangan mereka membuat Kim dan John sangat senang karena mereka sudah mengenal satu sama lain sejak peristiwa gempa bumi 3 tahun yang lalu. Di sini terungkap bahwa ternyata John pernah menyelamatkan Hana pada masa lalu, di mana hal tersebut membuat sang nenek sangat menghormatinya, lalu memberikan kain rajutan sebagai tanda rasa terima kasih. 계속 신세를 져서 미안해. Kemudian Hana memberikan hasil karyanya berupa lukisan untuk ditukar dengan daging buaya darat, di mana John terlihat sangat senang lantaran lukisan tersebut adalah sebuah karya agung yang sangat indah. Namun tidak dengan Kim yang terlihat cemburu karena dia tidak dikasih apapun oleh Hana. Lalu ketika Hana dan sang nenek akan pergi, tiba-tiba 아저씨 갈게요. 조심히 가. datang sekelompok pria tengil menggunakan mobil Lamborghini Aventador buatan karya anak bangsa yang dipimpin oleh seorang pria, kita sebut saja sebagai Bejo. Bejo mengaku bahwa mereka adalah polisi daerah setempat yang tengah mencari buronan narapidana yang katanya ada di daerah distrik Bus, karena buronan tersebut telah mengamili 100 ayam kampung yang ada di dalam kandang. 우리가 누구냐면은 Kemudian Bejo menunjuk satu persatu warga yang dijadikan sebagai tersangka, lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa orang-orang tersebut ke kantor kepolisian. Namun ada satu warga tidak terima sehingga terjadi perselisihan di antara mereka, di mana salah seorang anak buah Bejo yang bertubuh besar langsung menyeset tangan orang tersebut hingga hampir terputus, yang membuat situasi di sana menjadi sedikit mencekam. Di tengah situasi tersebut, Bejo melihat keberadaan Hana, si kembang desa, yang membuatnya sangat tertarik lantaran sangat sulit menemukan seorang gadis cantik dengan usia masih remaja dan akan membawanya. Namun di sini Hana menolak mentah-mentah sehingga Bejo sangat kesal lalu melakukan tindakan fisik. Tapi tiba-tiba datang Kim yang langsung mengajar Bejo karena dia sangat marah melihat wanita yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Di mana atas tindakan tersebut semua anak buah Bejo turun tangan sampai akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka, di mana Kim menjadi bulan-bulanan mereka semua hingga tersungkur. Lalu yang terjadi datang John membantu Kim yang sudah tidak mempunyai kuasa untuk melawan, di mana dia langsung mengajar satu persatu dari mereka sampai tak berdaya. Bahkan anak buah Bejo yang bertubuh besar bisa dibanting dengan sangat mudah. Namun sekuat-kuatnya manusia pasti pernah mengalami titik ketika sedang lengah, yang mana hal tersebut dialami oleh John sehingga dia mendapatkan serangan di bagian kaki. 봤다고. Kini hanya tersisa Bejo seorang diri yang masih bisa melawan, di mana John langsung mengajarnya dengan sangat mudah. Kemudian John menanyakan perihal siapa pemimpin dari kelompok mereka. Lalu Bejo menjawab bahwa pemimpinnya bernama Tiger, nggak pakai Wong. Usut punya usut, John telah mengenal Tiger sejak lama ketika mereka masih di dalam kandungan. Oleh sebab itu dia langsung memberikan ultimatum kepada Bejo untuk disampaikan kepada Tiger bahwa mereka jangan coba-coba untuk mengganggu warga yang ada di daerah distrik Bus. Jikalau mereka melakukannya lagi, maka dia tidak akan segan-segan menghabisi mereka semua. 타이거한테 꼭 전해. Sebelum mereka pergi, Bejo bertanya perihal nama yang sudah membuat mereka babak belur. Lalu John menjawab bahwa namanya adalah Wick.
Setelah Bejo dan anak buahnya pergi, John bersama Kim menghampiri Hana dan sang nenek untuk memastikan kondisi mereka, di mana untungnya saja mereka tidak apa-apa. Namun situasi berubah ketika Angel terlihat sangat terpukau dengan kejantanan yang dimiliki oleh John. Beberapa jam kemudian, setelah urusan John dan Kim sudah selesai di daerah distrik Bus, mereka langsung pergi dari sana membawa semua barang hasil barter dengan daging buaya darat. Di tengah perjalanan, Kim membahas perihal rumor yang beredar di kalangan warga mengenai keberadaan sebuah apartemen yang katanya adalah surga bagi bumi karena di sana menyediakan fasilitas mewah seperti air bersih, keamanan terjamin, dan kecepatan internet hingga 1 tera Mbps. 난리래요, 난리. Lalu tak lama mereka tidak sengaja bertemu dengan Hana dan sang nenek yang tengah berbicara dengan sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang wanita, kita sebut saja sebagai Lisa. Lisa adalah perwakilan dari organisasi yang bergerak di bidang menyelamatkan umat manusia dari kepunahan, katanya, di mana mereka memiliki sebuah apartemen dengan fasilitas sangat lengkap seperti yang dibicarakan oleh Kim dan John sebelumnya. 저희가 서울에 안전한 공간을 마련해 Kemudian Hana bertanya perihal mengapa hanya dirinya dan sang nenek yang diajak ke apartemen tersebut. Lalu Lisa menjawab bahwa organisasinya hanya mengutamakan keluarga yang memiliki anak remaja saja, karena mereka lah yang nantinya akan memperbaiki generasi umat manusia selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Hana meminta supaya John dan Kim juga diajak, sebab mereka sudah dianggap seperti keluarganya. Namun Lisa menolak karena yang boleh ikut hanyalah keluarga yang memiliki hubungan darah. 이어진 가정만 받고 있어서요. Setelah menjelaskan panjang lebar, Lisa meminta kepada mereka untuk segera memutuskan sebelum kesempatan tersebut ditawarkan kepada keluarga lain, di mana Hana dan sang nenek langsung mengiyakan sebab dijanjikan fasilitas lengkap, dari mulai makanan, air bersih, hingga kepada layanan kesehatan. Namun sebelum pergi, sang nenek mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan John selama ini, sedangkan Hana memberikan sebuah hadiah berupa lukisan kepada Kim, di mana hal tersebut membuat Kim sangat senang, meskipun sebenarnya dia sangat keberatan jikalau Hana, wanita yang sangat dicintai, pergi dari sana. 고마워. Pada malam hari, John memasang lukisan yang sebelumnya diberikan oleh Hana di dinding rumah. Begitupun juga dengan Kim yang masih sangat senang lantaran mendapatkan lukisan untuk pertama kalinya dari wanita yang sangat dicintai. Di sini Kim mengungkapkan bahwa dia sebenarnya keberatan jikalau Hana pergi. Namun John berusaha menenangkan bahwa itu adalah keputusan terbaik demi keselamatannya. Mendengar hal tersebut, Kim menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bisa saja melindungi Hana seperti apa yang mereka lakukan sebelumnya di daerah distrik Bus. Akan tetapi, John mengelak karena ternyata untuk melindungi anaknya sendiri saja dia tidak bisa, apalagi melindungi orang lain. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa ternyata Hana sangat mirip dengan almarhum anaknya si John. 근데 수나가 많이 닮긴 닮았어요. Setelah itu, Kim membahas perihal Angel yang nampak terlihat menyukai John pada pertemuan sebelumnya, di mana John mengelak karena dia menganggap bahwa wanita itu sangatlah aneh, tidak seperti wanita konvensional pada umumnya. Namun Kim masih saja terus meledek dengan menjodohkannya dengan Angel yang membuat John sangat jengkel, lalu pergi keluar rumah untuk berburu hewan. 아까 그 금부치 아줌마 어때요? Di sisi lain, Hana dan sang nenek masih berada di perjalanan menuju tempat yang sebelumnya dijanjikan oleh Lisa. Di tengah perjalanan, mereka semua berhenti sebab di depan mereka ada sekelompok orang yang ternyata adalah bagian dari organisasi yang berhasil mengumpulkan seorang remaja dari daerah lain, di mana mereka akhirnya berkumpul untuk menuju apartemen secara bersama-sama. 자, 이쪽으로 조심해서 Di tengah perjalanan, ada seorang gadis sangat ceria bernama Juye. Juye adalah wanita yang ramah karena dia memperkenalkan dirinya kepada Hana untuk mengajaknya berteman, di mana hal itu membuat Hana sangat senang karena sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang lain yang seumuran. Di sini Juye menceritakan tentang kehidupannya yang harus tinggal di bawah tanah demi menghindari sekelompok orang jahat yang sewaktu-waktu bisa saja menyerang. Mendengar hal tersebut, Hana mengerti perasaan Juye sebab mereka memiliki permasalahan hidup yang sama. 이제 그런 생활은 끝이잖아. Lalu tak lama, sang nenek mengalami rasa sakit di bagian sendi kaki lantaran terlalu lama menempuh perjalanan, di mana hal tersebut membuat Hana sangat khawatir. Namun dia langsung ditenangkan oleh Lisa yang akan membantu sang nenek sebab di daerah sana ada fasilitas kesehatan terdekat dan akan dibawa ke sana bersama lansia lain dengan ditemani oleh 2 orang ajudan yang siap menjaganya. Sedangkan mereka akan tetap melanjutkan perjalanan menuju apartemen. 예, 잘 모시겠습니다.
Singkat cerita, mereka sudah sampai di titik penjemputan untuk menuju apartemen. Di sana ada beberapa orang berpakaian militer yang dipimpin oleh seorang pria, kita sebut saja sebagai Choi. Di mana Choi sudah menunggu mereka sejak lama menggunakan mobil. Mengetahui hal tersebut, Hana melakukan protes perihal sang nenek yang seharusnya bisa saja dijemput menggunakan mobil tersebut. Namun Lisa kembali menenangkan bahwa esok pagi sang nenek akan segera dijemput. Di sini sebenarnya Hana merasa curiga sebab dia melihat bahwa Choi memiliki luka aneh di bagian belakang telinga. 승인원 체크해. Sementara itu, sang nenek dan lansia lain sangat senang lantaran di situasi saat ini masih saja ada kelompok orang yang baik. Namun pemikiran tersebut tidak berlangsung lama, sebab si petugas mengatakan bahwa mereka sudah sampai di fasilitas kesehatan yang ternyata adalah lapangan luas di dekat pinggir jurang. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Lisa sebelumnya, di mana kedua petugas itu langsung membunuh mereka dengan sangat tragis. Lalu yang terjadi, momen pembantaian tersebut disaksikan langsung oleh Kim yang kebetulan ada di daerah sana. Namun kehadirannya langsung diketahui oleh sang petugas, di mana mereka langsung menyerang Kim untuk membunuhnya. Akan tetapi ada John di sana yang langsung melemparkan sebuah golok dan menancapkan sebilah busur panah ke dua orang petugas tepat di bagian vital. Tapi ternyata petugas tersebut seperti memiliki regenerasi sel yang baik karena mereka tidak mati dan terlihat tidak merasa kesakitan atas serangan tersebut, di mana mereka langsung bangkit untuk membunuh John dan Kim sehingga pertarungan kembali terjadi. Lalu tak lama, Kim berhasil menyudutkan salah seorang petugas dengan menjebaknya di sebuah tali yang biasa digunakan untuk memburu hewan. Namun si petugas dapat meloloskan diri sangat mudah dengan cara bisa dibilang sangat edan, yaitu memotong kakinya sendiri menggunakan sebilah pisau sampai terputus, yang menandakan bahwa dia bukanlah manusia konvensional pada umumnya. Setelah itu, sang petugas kembali menyerang Kim dan akan segera membunuhnya, tapi tiba-tiba datang seorang wanita menyelamatkan Kim dengan cara membunuh sang petugas dengan sangat mudah. Wanita itu kita sebut saja sebagai Amanda. Bersamaan dengan hal tersebut, John berhasil membunuh petugas lain dengan sangat brutal, yaitu dengan memenggal endasnya menggunakan sebilah pisau. Setelah kedua petugas dibunuh, Kim sangat khawatir dengan keadaan Hana dan akan bergegas menyelamatkannya. Namun dia ditahan oleh John karena mereka harus mengurus jasad sang nenek terlebih dahulu. Keesokan hari, terlihat rombongan organisasi masih dalam perjalanan menuju apartemen, di mana Lisa memberitahu kepada penumpang bahwa sebentar lagi mereka akan sampai. Namun bukannya senang, Hana terlihat masih khawatir dengan keadaan sang nenek karena dia belum mengetahui bahwa neneknya telah tiada. Sementara itu, Amanda menjelaskan bahwa tujuannya menemui John adalah meminta bantuan untuk menyelamatkan para penghuni apartemen beserta anak buahnya yang ditawan di sana. Namun sebelum memberikan pertolongan, John bertanya perihal makhluk apa yang mereka lawan sebelumnya. Lalu Amanda menjawab bahwa makhluk tersebut adalah hasil rekayasa genetika yang hanya bisa dibunuh jikalau endasnya dipotong. 제가 도움이 필요합니다. 도와주세요. Setelah itu, Amanda menjelaskan masa lalunya terkait apartemen yang katanya adalah tempat yang aman. Usut punya usut, dulu Amanda adalah seorang tentara berpangkat sersan. Lalu setelah gempa bumi dahsyat terjadi, dia bersama dengan timnya mencari tempat yang aman untuk dihuni. Dan ketemulah sebuah gedung apartemen yang masih layak. Di sana mereka mendirikan peradaban baru dengan mengumpulkan orang-orang yang selamat pasca gempa bumi terjadi. Di mana pada saat itu, kehidupan di apartemen memang benar-benar aman. Namun ketika datang penduduk baru, yaitu seorang dokter yang ternyata adalah Kang, semuanya berubah. Awalnya mereka menganggap bahwa Kang adalah orang yang sangat penting karena dia adalah seorang dokter. Akan tetapi lambat laun Kang menjadikan gadis remaja di sana menjadi bahan penelitian untuk menciptakan manusia evolusi yang jauh lebih kuat. Pada saat itu Amanda menolak keras apa yang dilakukan oleh Kang dan akan membunuhnya. Namun hal tersebut gagal lantaran kapten dan teman-teman yang lain telah bekerja sama dengan Kang, sehingga dia memutuskan untuk membelot dari kesatuannya dan berperang melawan mereka. Mendengar cerita itu, John dan Kim memutuskan untuk membantu Amanda karena mereka juga akan menyelamatkan Hana.
Di lain sisi, Hana bersama warga lain sudah sampai di apartemen yang dimaksud, di mana mereka langsung disambut hangat oleh para warga setempat. Di sana, Hana melihat bahwa ada berbagai macam sayuran yang ditanam untuk dikonsumsi. Selain itu, tempat tersebut juga aman dan nyaman sebab dilindungi oleh pagar tinggi. Lalu tak lama mereka disambut baik dengan pemimpin apartemen tersebut yang ternyata adalah Kang. Di mana Kang langsung menyampaikan dialognya bahwa dia sangat mengerti apa yang dirasakan oleh warga yang harus survive dari minimnya ketersediaan air dan bahan makanan. Namun untuk saat ini mereka sudah tidak perlu khawatir lagi sebab di apartemen sudah tersedia segala hal yang dibutuhkan. Mendengar hal itu tentu membuat pendatang baru seperti Hana, Juye dan teman-teman termakan oleh omongan karena mereka tidak tahu bahwa Kang memiliki maksud lain. Seperti istilah kata, ada udang di balik bakwan. Lalu tak lama, semua pendatang baru dipersilakan masuk ke dalam ruangan yang telah disediakan. 외부의 위험으로부터도 Di dalam ruangan, Hana terlihat sangat terpukau dengan fasilitas yang ada di sana, seperti sofa, pakaian bersih, dan lain sebagainya. Di mana dari semua fasilitas tersebut, Hana terlihat sangat senang karena bisa merasakan air bersih yang keluar dari keran wastafel untuk pertama kalinya pasca gempa bumi terjadi. Sementara itu, Amanda tengah menjelaskan bahwa mereka harus cepat-cepat menyelamatkan penghuni apartemen sebelum mereka dijadikan bahan penelitian, di mana hal itu membuat Kim semakin khawatir dengan keadaan Hana, lalu mendesak John supaya mereka segera ke sana untuk menolong. Namun, John tidak setuju lantaran mereka harus memiliki strategi yang matang terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan, sebab yang mereka lawan adalah manusia evolusi yang hanya bisa dibunuh apabila endasnya dipotong. Di sini terlihat bahwa John sedang memikirkan sebuah rencana yang kemungkinan besar akan mencari tahu terlebih dahulu informasi terkait apartemen melalui bos bejo yaitu Tiger, yang kemungkinan besar mengetahui tentang apartemen sebab dia adalah seorang berandalan. 수다 빨리 구해야죠. 그만해. Di sisi lain, di sebuah daerah bernama Spyland, terdapat dua kubu gangster yang sedang menjadikan anak buah mereka menjadi ajang pertaruhan. Masing-masing kubu dipimpin oleh seorang pria bernama Tiger dan satu lagi kita sebut saja sebagai Lion, di mana kubu Tiger mengancam akan membunuh istri dari anak buahnya jikalau dia kalah dalam pertarungan. Sampai akhirnya pertarungan pun dilakukan. Dalam pertarungan itu, kubu Tiger yang mampu memenangkan pertandingan tersebut, sedangkan kubu Lion harus menerima kekalahan yang menurutnya sangat memalukan. Namun Lion tidak terima dengan kekalahan tersebut hingga pada akhirnya kembali terjadi pertarungan di antara dua gangster. Tapi tiba-tiba 야, 그만! datang John dan kawan-kawan yang langsung menghentikan pertarungan tersebut untuk berbicara kepada Tiger. Di sini terungkap sebuah masa lalu yang ternyata John dan Tiger adalah seorang petinju profesional pada masanya, di mana mereka adalah rival ketika berada di atas ring. Namun John seringkali mengalahkannya, di mana hal tersebut membuat Tiger sangat murka atas kekalahannya dahulu dan akan membalas dendam pada saat itu juga. Namun pertarungan yang akan mereka lakukan bukanlah 1 vs 1, melainkan sebuah partai di mana John, Kim, dan Amanda melawan gangster Tiger yang sudah berkoalisi dengan gangster Lion. Di tengah pertarungan, kubu John berhasil mendominasi keributan meskipun mereka hanya 3 orang, di mana Kim berhasil membebaskan orang-orang yang dijadikan sebagai tawanan oleh kedua gangster. Kini hanya tersisa Tiger yang masih bisa berdiri untuk bertarung, di mana John langsung melawannya 1 vs 1 dan berhasil mengalahkannya hanya dengan beberapa pukulan saja, yang mana hal itu membuat Lion dan semua anak buahnya langsung melarikan diri dari sana. Sementara itu, Hana dan teman sebayanya sudah menggunakan pakaian rapi dan bersih layaknya seorang siswa sekolah, di mana pada saat itu Hana melihat Choi dan bertanya perihal keberadaan sang nenek saat ini. Namun Choi enggan menjawab jujur, sampai akhirnya datang Lisa yang berbohong bahwa sang nenek sedang dijemput oleh beberapa militer menggunakan mobil. Setelah itu Lisa menyuruh Hana untuk berkumpul bersama yang lain, karena sebentar lagi Kang akan memberikan pengumuman.
Singkat cerita, Kang sudah berada di hadapan para warga apartemen untuk mengumumkan suatu hal penting, yang ternyata perihal prestasi anak-anak remaja dalam masa pendidikannya, di mana siswa bernama Ha Kyung adalah orang yang paling pintar di antara siswa lain. Atas prestasi itu, orang tua dari Ha Kyung berhak mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik dari yang lain. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan seperangkat makanan super enak, yang hanya bisa didapatkan jikalau anak-anak dari para orang tua mendapatkan nilai terbaik. Usut punya usut, di dalam apartemen tersebut ada ruangan pendidikan yang katanya demi membangun generasi bangsa. Namun anehnya di sana ada peraturan tertulis yang mengatakan bahwa para orang tua tidak boleh bertemu dengan anak-anak mereka ketika masa pendidikan. Jikalau ingin bertemu, maka para orang tua harus mendaftar terlebih dahulu, atau bahasa kasarnya minta izin dulu kepada pihak berwajib yang ada di sana. 1등 축하드립니다. Setelah pengumuman selesai, Lisa langsung membawa siswi baru yaitu Hana dan Juye menuju ruangan kelas mereka yang ada di lantai 8. Sedangkan para orang tua dibawa ke ruangan lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang sudah diberikan, di mana pekerjaan tersebut adalah menyaring air dengan teknologi klasik supaya bisa diminum oleh orang-orang yang tinggal di apartemen. 단계별로 해서 우리가 Di sisi lain, Kim dan Amanda menemukan beberapa senjata yang disembunyikan oleh Tiger, di mana John langsung mempertanyakan perihal asal-muasal senjata tersebut beserta air bersih yang mereka dapatkan. Namun, tidak ada satupun anak buah Tiger yang mau memberitahu, sehingga membuat John sangat murka lalu mengajar mereka satu persatu sampai tidak sadarkan diri. Tapi ketika giliran Tiger yang akan dipukul, dia membujuk John supaya tidak melakukan hal tersebut, sebab dia akan mengaku dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. 제가 꼭 필요할 겁니다. Kemudian Tiger menjelaskan bahwa para gangster mendapatkan persenjataan dan air bersih dari apartemen. Di sana mereka menguasai sumber air bersih dengan ketat sehingga sangat sulit untuk mencurinya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan air bersih dan senjata adalah dengan cara menukar suatu barang termasuk manusia yang masih remaja. Mendengar hal tersebut membuat Amanda dan Kim sangat murka karena kebodohan Tiger membuat remaja-remaja tersebut menjadi bahan penelitian Kang. Di sini Tiger membela diri bahwa mereka terpaksa melakukan hal itu demi bertahan hidup dari situasi saat ini. Lalu tak lama John mengajar Tiger sampai tak sadarkan diri sebab sudah sangat jengkel dengan kelakuannya. 아 동상들 왜 Sementara itu, kita diperlihatkan dengan pemimpin militer yaitu Cho yang terlihat sangat aneh lantaran memakan tikus secara hidup-hidup yang menandakan bahwa kemungkinan besar dia adalah manusia evolusi. Lalu tak lama dia bersama Lisa melaporkan perihal jumlah murid yang saat ini sudah mencapai 19 orang, termasuk Hana dan Juye. Mendengar hal itu, Kang menyuruh Lisa untuk memberikan air bersih ciptaan mereka kepada Hana dan Juye. Setelah itu, Lisa membawa Hana dan Juye ke ruangan kelas untuk memperkenalkan diri kepada murid-murid lain, di mana Juye langsung memperkenalkan dirinya dengan sangat excited. Sedangkan Hana terlihat sangat gugup dan ketakutan lantaran melihat murid-murid di sana seperti orang yang linglung. Lalu tak lama Lisa menyuruh mereka duduk di bangku kosong yang sudah disediakan, karena pelajaran akan segera dimulai. Usut punya usut, materi yang dibahas adalah tentang metabolisme tubuh, di mana di situasi saat ini mereka harus bisa beradaptasi karena sulitnya mendapatkan air dan bahan pangan, yang menyebabkan manusia harus memperbarui bentuk fisik. Hal itu bertujuan untuk menciptakan sistem metabolisme yang baru, supaya tercipta manusia yang mampu bertahan hidup meskipun tidak ada air dan bahan pangan lainnya. 물이 부족해진 장기간 물과 양분의 섭취. Di tengah Lisa menjelaskan materi, Hana tidak mendengarkan dan lebih memilih menggambar wajah sang nenek sebab sudah sangat rindu. Meskipun sebenarnya Dylan pernah mengatakan untuk jangan rindu, karena rindu itu berat, biar John saja yang menanggungnya. Singkat cerita, Lisa langsung menegurnya yang tidak fokus dalam mendengarkan materi. Namun Hana langsung menyela dan menyampaikan suatu keresahan yang dirasakannya, di mana dia sungguh bingung kenapa di apartemen ini memiliki banyak sekali air bersih, sedangkan orang-orang di luar sana sangat kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu, kenapa semua orang di sana sangat mengagung-agungkan si Kang, layaknya seorang dewa. Kemudian Lisa menjawab dengan emosi bahwa Kang sedang berupaya menciptakan
menciptakan spesies manusia baru, dan Hana memiliki kriteria yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Namun ketika Hana bertanya perihal kriteria apa yang dimaksud, tiba-tiba saja Juye angkat bicara untuk menjawabnya bahwa mereka harus membantu penelitian yang dilakukan oleh Kang, di mana dia menyampaikan hal tersebut dengan nada penuh semangat karena ternyata Juye mau menjadi bagian dalam penelitian. Mendengar hal itu, Lisa sangat senang lalu memberitahu bahwa sebentar lagi Kang akan datang. 저도 박사님의 연구에 도움이 Beberapa waktu kemudian, jam istirahat tiba, di mana para petugas memberikan makanan dan minuman untuk murid-murid di sana. Mereka langsung menyantap makanan tersebut dengan sangat lahap, namun tidak dengan Hana yang merasa curiga karena mendengar bahwa makanan dan minuman tersebut sudah dimurnikan. Lalu tak lama datang Kang untuk menyambut para siswa yang tengah asik menyantap makanan, di mana dia mengatakan bahwa di situasi yang serba kesulitan ini mereka tidak boleh membuang makanan sedikit pun, yang artinya bahwa para murid harus menghabiskan semua yang telah disediakan. Setelah Kang menyampaikan hal tersebut, Lisa memberitahu bahwa ada seorang murid baru yang bersedia membantu proses penelitian, dan murid tersebut adalah Juye, di mana Kang langsung menghampirinya untuk memastikan apakah hal yang disampaikan oleh Lisa benar. Lalu Juye menjawab iya, bahwa dia bersedia untuk membantu Kang dalam penelitiannya, yang mana hal tersebut membuat Kang sangat senang lalu menyuruhnya untuk datang ke lab 3 jam lagi. 3시간 뒤에 제가 사람 보낼 테니 Sebelum Kang pergi, Hana bertanya perihal keberadaan sang nenek yang sampai saat ini belum ada kabar. Lalu Kang dan Lisa menjawab bahwa sang nenek sebenarnya sudah tiba di sana beberapa jam yang lalu. Namun saat ini dia sedang dirawat di ruang kesehatan sebab memiliki penyakit yang cukup parah dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengembalikan kesehatannya. Kemudian Kang meyakinkan bahwa sang nenek akan baik-baik saja dan sebaiknya Hana fokus saja dengan kesehatannya sendiri sembari memaksa untuk memakan dan meminum apa yang telah disediakan. Namun di sini Hana hanya berpura-pura melakukan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan Choi yang tengah disuntikan cairan khusus ke dalam tubuhnya. Di sini terlihat bahwa Choi memiliki daging tumbuh di bagian belakang telinga, di mana daging tersebut bergerak-gerak ketika proses penyuntikan tengah berlangsung. Setelah selesai, Choi membahas perihal kedua anak buahnya yang sampai saat ini belum balik ke markas, di mana kedua anak buah tersebut adalah orang yang sebelumnya telah dibunuh oleh John dan Amanda pada saat pembunuhan sang nenek. Namun Choi belum mengetahui hal tersebut. Singkat cerita, Choi mengatakan bahwa kedua anak buahnya tersebut sangat membutuhkan suntikan cairan itu juga, sebab hidup mereka bergantung pada cairan tersebut. Namun Kang berusaha menenangkan karena dia sedang mengembangkan cairan baru yang jauh lebih baik dari cairan sebelumnya yang baru saja disuntikan kepada Choi. 언제까지 이렇게 주사를 연명해야 합니까? 이제 거의 다 됐어요. Pada malam hari saat murid-murid tengah tertidur pulas, Hana memutuskan pergi dari sana secara diam-diam sebab merasa ada yang tidak beres di apartemen tersebut. Sedangkan di sisi lain, para orang tua tengah bergantian shift bekerja dengan yang lain, di mana momen itu langsung digunakan oleh orang tua Juye untuk mendaftar supaya bisa bertemu dengan anak mereka. Namun sang petugas tidak mengizinkan lantaran mereka tidak boleh naik ke lantai 8 tempat di mana para murid-murid tinggal. Sampai akhirnya terjadi perdebatan sengit di antara mereka sebab orang tua Juye merasa dibohongi oleh petugas-petugas yang ada di sana termasuk Lisa. 그런 제도가 없습니다. 우리 딸 어디 있어 이 나쁜 놈들아! Sementara itu, Hana tengah mencari jalan untuk keluar dari apartemen. Namun di salah satu lorong, dia melihat Kang bersama Choi tengah menuju ke suatu tempat yang ternyata mereka ingin ke ruangan para orang tua bekerja sebab mendapatkan kabar bahwa di sana terjadi keributan yang disebabkan oleh orang tua Juye. Di sini untungnya saja Hana sempat bersembunyi di balik pinggiran apartemen sehingga dia tidak ketahuan oleh Kang dan Choi. Bersamaan dengan momen itu, John dan kawan-kawan tengah membawa Tiger bersama anak buahnya menuju lokasi apartemen yang sudah diberitahu, di mana kemungkinan besar bahwa mereka sudah memiliki rencana untuk menyelamatkan Hana dan penghuni lainnya. Namun apakah rencana tersebut? Tenang, kita lanjutin ceritanya dulu ya guys. Di sisi lain, Kang sudah sampai di ruangan para pekerja. Di sana dia langsung menenangkan orang tua Juye yang masih saja berdebat dengan petugas supaya bisa bertemu dengan anaknya. Kang mengatakan bahwa Juye baik-baik saja dan merasa nyaman tinggal di sana. Namun sang orang tua tidak sepenuhnya percaya sebelum bertemu langsung dengan anak mereka, yang membuat Kang mau tidak mau harus mempertemukan mereka dengan Juye supaya keadaan kembali tenang. Akan tetapi Kang mengingatkan mereka agar tidak macam-macam ketika nantinya sudah bertemu dengan anaknya.
Sementara itu, Hana secara tidak sengaja memasuki ruangan lab penelitian. Di sana dia melihat foto Kang bersama anaknya yang terlihat sangat bahagia. Selain itu, dia juga melihat berkas-berkas penelitian yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Karena ternyata Kang tengah berusaha menciptakan manusia evolusi dengan menggabungkan sel regenerasi dari reptil dan manifestasi protein dari sel tikus. Namun, upayanya masih belum sempurna lantaran manusia yang sudah disuntikan mengalami gejala yang parah pada beberapa hari setelahnya. Melihat semua berkas-berkas tersebut membuat Hana semakin penasaran, lalu mencoba untuk memasuki ruangan yang ada di sana. Di dalam, betapa kagetnya dia melihat bahwa Juye sedang dalam keadaan pingsan, di mana ada selang dari belakang telinganya yang terhubung ke kepala, lalu keluar sebuah cairan yang mengalir ke dalam sebuah penampungan. Melihat hal mengerikan itu, Hana akan melakukan sesuatu kepada Juye, tapi tiba-tiba datang Kang bersama dengan orang tua Juye ke ruangan itu yang membuat Hana langsung segera bersembunyi. Di sana orang tua sangat histeris melihat anak semata wayangnya terbaring di atas kasur dengan kondisi memprihatinkan sebab di tubuhnya terpasang sebuah alat yang mereka tidak ketahui. Di sini Kang menjelaskan bahwa Juye akan baik-baik saja asalkan mereka bisa tenang dan tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun demi meyakinkan mereka supaya percaya bahwa Juye baik-baik saja, Kang menunjukkan hasil mahakaryanya yang sungguh-sungguh sangat mengerikan, yang ternyata dia berhasil menghidupkan putrinya yang telah mati, meskipun bagian tubuhnya hanya tersisa setengah saja. Sumpah sih, ini gila banget guys. Kemudian Kang kembali menjelaskan bahwa Juye adalah aset berharga dalam penelitian untuk menciptakan manusia baru yang sulit mengalami kematian, seperti dua manusia yang sebelumnya dibunuh oleh John dan Amanda, di mana mereka harus membunuhnya dengan cara memenggal kepala baru bisa meninggoy. Namun yang namanya orang tua sudah panik karena melihat kejadian yang tidak masuk akal baginya, sang ayah langsung berusaha membangunkan Juye dengan cara menyentuhnya, di mana hal tersebut membuat Juye kejang-kejang tak karuan sampai akhirnya terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak, yaitu Juye harus mengembuskan nafas terakhirnya meninggalkan kedua orang tua. Kejadian tersebut sudah pasti membuat kedua orang tua Juye merasa sangat sedih, terutama sang ayah yang terus saja memanggil nama sang anak karena belum bisa menerima kematiannya. Begitupun juga dengan Kang yang terlihat sangat sedih, sekaligus kesal karena belum berhasil mengambil cairan penelitian dari dalam tubuh Juye, di mana hal tersebut membuatnya naik pitam lalu membunuh ayah Juye dengan sangat brutal, sebab dia adalah penyebab gagalnya penelitian. Melihat kejadian itu, sang istri langsung panik kemudian bergegas pergi dari sana. Namun sayangnya dia terlambat dan langsung ditembak oleh Choi tepat di bagian kepala yang bisa dipastikan akan meninggoy, di mana rentetan peristiwa itu disaksikan langsung oleh Hana yang tengah berusaha menenangkan diri atas kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Setelah itu, Kang membersihkan tangannya dari noda darah, sedangkan Choi memanggil anak buahnya yang ada di bawah untuk membersihkan TKP pembunuhan. Namun di sisi lain, Hana masih saja ketakutan atas peristiwa yang sebelumnya, sembari berdoa supaya tempat persembunyiannya tidak ketahuan. Tapi naas, kali ini Dewi Peri Gigi tidak berpihak padanya, lantaran Kang berhasil menemukan keberadaannya yang membuat situasi langsung berubah. Yang awalnya Kang sedih sebab Juye meninggal, namun kini dia senang sebab posisi Juye langsung diganti oleh Hana. Sementara itu, Amanda, John, dan Kim tengah menunggu pagi hari tiba, di mana pada saat itu Amanda sangat senang sembari mengucapkan banyak terima kasih karena akhirnya bertemu dengan orang baik yang akan mau membantunya. Namun John mengeles bahwa dia hanya ingin menyelamatkan Hana yang mirip seperti almarhum anaknya, sekaligus orang yang sangat dicintai oleh Kim. Di sini John juga menjelaskan bahwa dirinya bukanlah orang baik seperti apa yang dikatakan oleh Amanda, sebab dia sudah banyak sekali menumpahkan banyak darah di masa lalunya yang sangat kelam. Mendengar kenyataan itu membuat Amanda hanya bisa terdiam. Lalu tak lama John menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena sebentar lagi pagi hari akan tiba. 나는 좋은 사람이 아니다. Di sisi lain, Hana sudah terbaring di kasur dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan karena Kang berusaha untuk menyutikan sesuatu. Namun dia mencoba mengalihkan perhatian dengan cara mengintimidasi supaya Kang mengatakan apa yang sebenarnya dia lakukan. Dan ternyata cara itu berhasil yang membuat Kang langsung mengungkapkan tentang penelitiannya, yang ternyata dia sangat membutuhkan objek penelitian dengan usia sekitar 18 tahun. Sebab di bagian otak mereka terdapat kelenjar bernama pituitari
yang sangat berguna dalam menyempurnakan penelitian. Namun Kang tidak bisa menggunakan cairan yang ada di dalam kelenjar begitu saja, sebab harus ada cairan lain yang harus dicampur, yang ternyata cairan itu adalah air minum yang selama ini dikonsumsi oleh para murid di sana. Dan untungnya saja pada saat itu Hana tidak jadi meminum air yang diberikan oleh petugas pada saat di ruang kelas. Namun Kang belum mengetahui akan hal tersebut. Lalu tak lama Kang kembali mengungkapkan bahwa sang nenek dari Hana telah dibunuh sedari awal ketika mereka tengah menuju apartemen, di mana fakta tersebut membuat Hana sangat sedih. Namun kesedihan itu berubah menjadi rasa sakit lantaran Kang mulai mengambil cairan yang ada di dalam otaknya. Sementara itu, John dan kawan-kawan sudah sampai di pintu gerbang apartemen yang dijaga ketat oleh beberapa petugas. Di sana, John memperingatkan Tiger buat jangan coba-coba untuk macam-macam atau jika tidak, dia akan mati. Lalu tak lama, sang petugas menanyakan perihal maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Kemudian, Tiger menjawab bahwa mereka hanya ingin menukar beberapa manusia yang dibawa dengan barang-barang berguna. Namun, sang petugas terlihat tidak percaya karena pada hari itu bukanlah hari pertukaran yang sudah ditentukan oleh mereka, sehingga dia langsung menodong senjatanya tepat ke arah Tiger dan John, yang membuat situasi di sana menjadi sangat mencekam, di mana situasi tersebut membuat John memutuskan untuk melakukan serangan secara terbuka, sampai akhirnya terjadi pertempuran sengit di antara John dan kawan-kawan melawan beberapa militer anak buah dari Choi. Singkat cerita, John berhasil memasuki mobilnya ke dalam apartemen dan berhasil melumpuhkan beberapa tentara. Di sana dia bersama Amanda dan juga Kim langsung keluar dari mobil untuk menghabisi para militer yang tersisa dengan sangat sadis. Namun pembantaian yang mereka lakukan diketahui oleh Lisa dan Choi, di mana Lisa menyadari bahwa kedatangan mereka adalah untuk menyelamatkan Hana. Oleh sebab itu, Choi langsung menyuruh Lisa untuk memberitahu Kang bahwa situasi saat ini sedang dalam bahaya, sedangkan dia bersama tentara yang tersisa akan mengurus John dan kawan-kawan. 줄 선물 있으니까. Setibanya di ruangan lab, Lisa langsung memberitahu bahwa Amanda bersama dengan dua orang pemburu yaitu John dan Kim tengah mengacau di lantai bawah. Namun Kang tidak peduli akan hal tersebut karena dia sangat yakin bahwa manusia evolusi ciptaannya yaitu Choi dapat mengatasi masalah yang terjadi. Lalu tak lama dia mengusir Lisa dari sana sebab sedang fokus mengambil cairan dari dalam otak Hana demi menyempurnakan penelitiannya. Sementara itu, John dan kawan-kawan sudah sampai di ruangan basement untuk menyelamatkan anak buah Amanda yang ditahan. Namun anehnya, Choi dan para tentara tidak ada satupun yang mengikuti mereka ke dalam salah satu ruangan tahanan, di mana hal itu membuat John dan kawan-kawan sempat kebingungan. Akan tetapi semua alasan tersebut langsung terjawab ketika Amanda membuka sel tahanan berisi semua anak buahnya, yang ternyata mereka semua sudah menjadi zombie lantaran dijadikan bahan uji coba penelitian yang dilakukan oleh Kang, di mana para zombie langsung menyerang Amanda dengan sangat brutal. Namun untungnya saja ada John yang langsung sigap membantu, sampai akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara John dan Kim melawan para zombie, sedangkan Amanda masih terlihat sangat syok. Di tengah pertarungan, untungnya saja Amanda segera sadar karena melihat Kim tengah dalam keadaan terdesak, di mana dia langsung membantu untuk menghabisi semua zombie yang ada di sana, sampai akhirnya John dan kawan-kawan berhasil menghabisi semua zombie yang ada di sana, di mana hal itu diketahui oleh Kang yang langsung menyuruh semua penghuni apartemen untuk tidak keluar dari kamar mereka masing-masing, sebab ada penyusup yang mengacaukan situasi di sana yaitu John dan kawan-kawan. Namun mereka tenang saja bahwa dia akan mencoba mengembalikan situasi seperti sedia kala. Setelah itu Kang mengancam John dan kawan-kawan untuk menyerahkan diri, atau jika tidak dia akan mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh mereka semua. Namun bukannya takut, John malah semakin tertantang atas ancaman tersebut, di mana adrenalin sebagai seorang pria langsung bergejolak sehingga membuatnya semakin semangat untuk menyelamatkan Hana. Lalu bendera peperangan dikibarkan oleh John yang menghancurkan pengeras suara di sana sehingga telinga Kang mengalami rasa sakit. Menyadari bahwa situasi akan semakin kacau, Kang memberikan perintah kepada Choi untuk menghalau pergerakan John dan kawan-kawan. Jangan sampai mereka semua berhasil masuk ke dalam ruangan lab sebelum penelitian selesai, di mana Choi langsung menyuruh semua tentaranya untuk menangkap John dan kawan-kawan, baik itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Sedangkan Kang akan melanjutkan mengambil cairan dari dalam otak Hana, dan kali ini dia harus benar-benar berhasil sebab Hana adalah satu-satunya remaja yang tersisa.
Sementara itu, John dan kawan-kawan tengah bersembunyi di dalam salah satu ruangan untuk merencanakan sesuatu, sebab amunisi mereka yang tinggal sedikit, di mana waktu mereka sangat terbatas karena ternyata beberapa tentara sudah berada tepat di depan pintu ruangan yang mereka tempati, dan ada seorang tentara yang sudah siap melemparkan sebuah granat ke dalam ruangan. Namun untungnya saja, John memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisa setiap situasi yang mungkin saja berbahaya untuk mereka, di mana dia menembak granat tersebut dari balik pintu sehingga bom tersebut meledak di tangan dan langsung membunuh beberapa tentara di sana. Namun John dan kawan-kawan tidak boleh senang dulu sebab ada beberapa tentara kembali datang yang langsung menembak mereka. Di sini John memutuskan untuk menghadapi para tentara seorang diri, sedangkan Amanda dan Kim diperintahkan untuk mencari dan menyelamatkan Hana, sampai akhirnya terjadi pertempuran sengit di antara John seorang diri menggunakan senjata shotgun melawan para tentara menggunakan senjata otomatis. Namun di tengah pertempuran, John mengalami sedikit kendala sebab amunisinya habis. Tapi hal tersebut bukanlah suatu masalah besar karena dia masih memiliki golok yang biasa digunakan untuk memenggal endas buaya darat. 어딨어? 아이씨. Di sisi lain, Amanda dan Kim tengah berperang melawan pasukan tentara yang tersisa. Namun karena jumlah mereka masih terlalu banyak, Amanda menyuruh Kim naik ke atas untuk menyelamatkan Hana, sedangkan dia akan menahan semua tentara di sana hanya seorang diri. Di sini Amanda mengeluarkan segenap kemampuannya yang selama ini dia pelajari selama bertahun-tahun di Gunung Myoboku. Namun kemampuannya itu belum cukup ketika menghadapi mantan pemimpinnya yaitu Choi, karena dia adalah manusia evolusi ciptaan Kang yang sangat sulit untuk dibunuh. Meskipun Amanda telah menusukkan pisaunya di beberapa bagian tubuh. Sementara itu, Kim masih berupaya mencari keberadaan Hana dengan menelusuri setiap lorong dan ruangan apartemen. Begitupun juga dengan John yang sudah berhasil menghabisi lawannya. Namun dari pertarungan sebelumnya membuat penyakit tuanya kambuh, yaitu nyeri otot di bagian kaki, sehingga John harus menggunakan senjata untuk menaiki anak tangga. Sedangkan Amanda tengah terdesak oleh Choi yang benar-benar memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia konvensional. Di saat itu, Choi memberikan kesempatan untuk bergabung dengan kelompok manusia evolusi yang diciptakan oleh Kang. Namun Amanda menolak sebab yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal karena mengorbankan anak remaja untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dia langsung menyerang Choi dan berhasil menusuk sebilah pisau tepat di matanya. Namun hal itu sia-sia karena Choi tidak mengalami rasa sakit dan malah menunjukkan siapa dirinya saat ini. Kemudian dia menyerang Amanda dengan sangat membabi buta sampai akhirnya berhasil menusuk sebilah pisau tepat di bagian perut, lalu melemparkan dari lantai atas yang kemungkinan besar bahwa Amanda akan meninggoy. Sementara itu, Kim berhasil menemukan ruangan para siswa dan berhasil melumpuhkan satu petugas. Di sana dia bertemu Lisa untuk mempertanyakan perihal keberadaan Hana sembari menodong senjatanya. Karena rasa takut, Lisa menjawab bahwa Hana berada di ruangan lab, di mana Kim langsung memintanya untuk mengantarkannya ke sana. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Choi sudah dalam keadaan wajah sangat mengerikan, di mana hal itu membuat Kim sedikit ketakutan. Tapi tak lama datang John yang langsung memintanya untuk pergi dari sana menyelamatkan Hana, sedangkan dia yang akan menangani si Choi. Di sisi lain, Kang tengah menyuntikkan sebuah cairan yang sudah dikombinasikan dengan cairan yang ada di dalam otak Hana. Saat itu dia merasa sudah berhasil menciptakan cairan yang bisa menghidupkan kembali anaknya. Namun anggapan tersebut langsung terbantah ketika Kang merasakan dampak buruk di tubuhnya setelah menyuntikkan cairan tersebut. Ditambah lagi dengan Hana yang mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa dirinya tidak pernah meminum air yang diberikan oleh Kang, di mana hal tersebut membuat Kang sangat murka dan akan membunuhnya. Namun untungnya saja Kim datang tepat waktu dan langsung menodong senjatanya. Akan tetapi tanpa dia sadari masih ada satu tentara yang masih hidup, di mana tentara tersebut langsung melumpuhkannya dari belakang. Setelah itu Kang menyuruh Lisa dan si tentara untuk membawa anaknya yaitu Suyun sebab mereka akan pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Di sini Kang tidak lupa membawa cairan hasil eksperimen karena ternyata dia berencana untuk mengulangi penelitiannya lagi. Sementara itu, John masih berupaya untuk mengalahkan Choi yang benar-benar sangat kuat, di mana dia sudah menghajar, membanting, menusuk, bahkan beradu pukulan dengan Choi. Namun usahanya tersebut nampak sia-sia karena belum berhasil mengalahkannya, sampai akhirnya
John berhasil mengalahkan Choi dengan cara yang sangat-sangat tragis. Setelah itu dia langsung bergegas pergi untuk mencari keberadaan Kim dan Hana. Sesampainya di sana, John langsung disambut oleh Kang CS yang akan kabur. Namun untungnya saja dia berhasil melumpuhkan satu tentara dan berhasil menembak Lisa tepat di bagian perut. Pada momen itu Lisa meminta bantuan kepada Kang untuk menyelamatkan dirinya. Namun usaha tersebut sia-sia karena Kang memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu Kang melemparkan sebuah granat ke dalam ruangan untuk membunuh mereka semua. Lalu yang terjadi, setelah ledakan besar, kita diperlihatkan dengan keadaan Amanda yang ternyata masih selamat. Begitupun juga dengan John, Kim, dan Hana yang berhasil selamat karena berlindung di balik sebuah kasur. Sedangkan Kang dipergoki oleh warga apartemen yang tidak sengaja melihatnya pada saat ingin melarikan diri, di mana para warga langsung bertanya perihal apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kondisi anak-anak mereka. Usut punya usut, ada beberapa orang tua yang berhasil bertemu dengan anak-anaknya, sedangkan orang tua lainnya belum berhasil, yang membuat mereka sangat panik lalu mempertanyakan kepada Kang. Namun mereka tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapan, sehingga memutuskan untuk mengajar hingga membuat cairan hasil penelitian hancur. Di sini Kang tentu saja tidak tinggal diam, di mana dia langsung mengambil sebuah senjata otomatis lalu menembaknya ke arah kerumunan warga dengan sangat membabi buta, sampai akhirnya dari peristiwa itu menewaskan beberapa warga yang tidak bersalah. Namun dari peristiwa itu juga Kang secara tidak sengaja menembak sebuah koper yang berisi anaknya, yaitu Suyun, di mana kejadian itu membuatnya sangat terpukul atas tindakan bodohnya. Akan tetapi dia berjanji akan melakukan penelitian lagi untuk menghidupkan Suyun. Tapi tak lama efek dari cairan yang dibuatnya sendiri mulai menggerogoti tubuhnya. Bersamaan dengan momen itu tiba-tiba saja datang John yang membuat Kang semakin murka, lalu menembakkan kembali senjatanya dengan sangat brutal. Lalu tak lama datang Hana, Kim, dan Amanda, di mana Hana berusaha menyadarkan Kang bahwa apa yang dilakukan adalah salah dan tidak akan mungkin bisa menghidupkan Suyun kembali. Namun bukannya sadar, Kang malah semakin emosi dan akan menembakkan kembali senjatanya ke arah Hana. Tapi kabar baiknya tindakan tersebut langsung dicegah oleh John dengan menembaknya terlebih dahulu hingga tersungkur, di mana bisa dipastikan bahwa Kang akan mati dan film pun selesai. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah bijaklah dalam mencintai makhluk hidup. Jikalau dia sudah tidak lagi untukmu, maka biarkan dan lepaskanlah. Jangan seperti Kang yang tidak bisa melepaskan cintanya kepada sang anak, hingga dia rela mengorbankan banyak orang untuk menyelamatkan sang anak yang mungkin harusnya sudah mati. Dan itu adalah cinta yang tidak baik. Ke pasar beli ikan, pulangnya mampir ke rumah sushi. Sekian dan terima kasih.